Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban bi ridwa'illahi ta'ala wa hadi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dhurriyyati wa ahibaihi al-kiram ila jumlatil mursalin wa lil malaikati wal muqarrabin wa ila jami'i tabi'in wa tabi'in wa ila ulama illah wal awliya illah inma kanu ila jami'i muhaddisin mufassirin khususan Syekh Imam Tabari wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Hafidun Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Musyawwi wa Syekh Musyawkani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi wa Syekh Ibnu Asyur wa Syekh Mutawalli Syarawi wa Syekh Tontowi wa Syekh Bajuhili wa Syekh Muhammad Ali wa Syukuni wa Syekh Quraisyah wa Syekh Bisri Mustafa wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ila jami'i wal minat wal muslimin wal muslimat syawli lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken tasik teng surah Al-Baqarah ayat 223. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa ilahukum utai pangeran sira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang swiji ngijeni. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba Gusti Allah dhewe. Ar-Rahmanu kang paring welas, Ar-Rahimu tur kang akeh asihe. Inna fi khalqis samawati temen setuhune iku ing dalem tumitae pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan beda-bedane bengi wan nahari lan rahina awan wal fulki lan perahu allati kang tajri mlaku ya si allati fil bahri ing dalem segara bima kelawan barang yang fa'u kang manfaati ya si ma'an nasa ing menungso wa malan barang anzala kang nurunaken sapa Allahu Allah ing ma minas samai saking langit mimma in bayani banyu fa ahya mongko nguripaken sapa si Allah bihi kelawan ma al ardo ing bumi ba'da mautiha ing dalem sawise matine ardi wa basalan gelar sapa si Allah fiha ing dalem bumi min kulli dabbatin ing sakabehane rumangga wa tasrifir riyahi lan niupe pira-pira angin wa sahabi lan mendung al musakhkhari kang den reh bainas sama ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi la ayatin yakti dadi pira-pira pertanda li kaumin tumrape kaum yaqiluna kang padha kangen-kangen sapa ya si kaum. Kita waos saripun 723 724. Pangeran kita menungso kabeh iki pangeran kang maha tunggal. Ora ana pangeran kang hak kejaba panjenengani kang maha welas tur maha asih, yaiku Gusti Allah Ta'ala. Bukti-buktine yaiku kedadiane langit lan bumi kang mesti ana kang dadekake.
Lan perbedaane wengi lan rahina. Kadang-kadang dawa wengine, kadang-kadang dawa rahinoi. Perbedaan kang mengkono iku bisa cetha ana ing negara utawa tanah kang adoh saking khabul istiwa. Lan anane kapal-kapal lan perahu-perahu kang bisa mlaku ana ing banyu kanthi ora kandas. Ana ing dasare bumi, kang perahu-perahu mau nggawa apa kang manfaati menungso. Lan uga banyu kang tumurun saking langit kang kanggo nyuburaken bumi, lan uga angin-angin mendung kang kabeh mau nuduhaken anane lan wujude zat kang nitaken lan kang ngurus. Mau kabeh yen kita gelem mikir wis mesti kita muli bisa yakin ora ana maneh kang bisa nitaken lan kuwasa ngurus kejaba mung Allah Taala dhewe kang Maha Tunggal. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu semua, Tuhan kamu semua adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah part 2, keterangan yang kedua. Kalau kemarin kita sudah bahas ayat niki, saya sudah menceritakan tentang asbabun nuzul ayat niki. Cuman dari yang kalau terang 2 dari 3 asbabun nuzulnya. Mungkin insya Allah tentang ayat 1 sudah apa kalau terangkan yang ketiganya nopo. Lek kalau ini, yang kalau sampaikan itu paling tidak yang paling banyak itu dari 2 tafsir, yaitu tafsir Al-Qurtubi karo tafsir Ad-Durrul Mansur. Terus kalau nggih bahas tentang kitab Nasorihul Ibad, juga kalau bahas tentang kitab Al-Mubtada' wal Khabar, yang mana kitab Al-Mubtada' wal Khabar itu bukan kitab nahwu. Ini kalau menerangkan, buatan wingi, tapi di 2 minggu yang lalu, sebab ini prai sing terpilih wis jelas sapa. Mugi-mugi sing terpilih iso amanah ya, bahwa Sidoarjo bahwa Jawa Timur menjadi lebih baik. Dari keterangan yang kalau sampaikan ini enten sing kula supi. Padahal nggih kula lakoni tapi nggih kok supi. Supi jenenge wong lali. Nggih mboten kula tulis mergo kula wis yakin lah. Aku nerangno insyaallah kan ora lali lah, tapi Gusti Allah maringi supi kula. Cuman kalau lebih ingat ketika nyampe di Griya, kalau ini cerita sekaligus ijazah, ono wong jenenge Syekh Abu Bakar Asyibli sing kan gelem muni la ilaha illallah, nggih, muni Allah mergo beliau khawatir lek ngucap la ilaha marenung mati, khawatir matine dalam keadaan kafir, menafikan Tuhan. Sebab la ilaha illallah itu, la ilaha itu kalimat nafi, illallah itu kalimat isbat. La ilaha itu kalimat kekafiran. Terus no illallah itu adalah kalimat iman. Ini sampai kalau terangkan tafsir Al-Qurtubi diterangkan seperti itu. Terus kalau mengatur siapa itu Abu Bakar Asyibli, kalau ceritakan di kitab Nasorihul Ibad. Terus mengatur itu kalau cerita tentang kitab Al-Mubtada' wal Khabar, dinilai mari sembahyang 5 waktu. Syekh Abu Bakar Asyibli dakwakan beliau mengistimewakan meniopori laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Terus matur itu diterusno sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, kita kalau kita wal khabar ini sampun kula terangkan bahwasanya lek mari salat asar ambek mari salat subuh maca samari maca niku maca ya rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullahu lak wis diwaca sing jomblo cicing duda-duda iki cek payu rabi kabeh.
Ini sing nanggungi budaya ana iki. Oke, sing duwe hajat-hajat diwaca niku. Mugi-mugi itu. Nah, ada sebagian kiai nggih. Kula lampahi niki. Kula lampahi sekalipun teng kitabin mboten enten. Sekalipun teng kitabin mboten enten keterangan seperti itu, cuman kula lampahi enten kiai sing ndawuhaken ketika maos ya Rabbi sholli ala Muhammad wa tahminal khairi kullu muhlak niku. Kan ping pira wingi? Ping 10. Nah, ketika mau ping 10 niku tangane ku gegem ngene. Jadi ya Rabbi sholli ala Muhammad wa tahminal khairi kullu muhlak siji. Loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10. Niku dikiasno perkara-perkara sampean sing rumput-rumput sing ketutup mbok judule, mbok hajate, mbok rezekine sing ketutup kaya ngene niku maca ping 10 dadine kebuka. Nah niku sajane nggih kula lampahi ngoten niku cuman nggih kula wingi syukur mboten kula sampai. Terus kula sampeno pertemuan niki. Ya Rabbi sholli Muhammad wa tahminal khairi bulan-bulan hiji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10. 10 hajat sampean, masalah sampean, wis napa mawon sing ketutup, kegegem niku man kekunci niku man patah minal khairi bulan-bulan. Mugi-mugi Allah buka segala setiap apa hajat panjenengan, masalah panjenengan dan napa mawon sing ketutup niku mugi-mugi dibuka. Pun akono nori kaji telefoni ya. Guys. Kalau kemarin saya membaca dari setidaknya sing kula baca ning tafsir Al-Qurtubi kali tafsir Abdul Mansur, ya. Kali ini kalau masih membaca teng ayat 163, kali ini saking tafsir Al-Wasit, kalau betul tafsir ini. Tafsir Al-Wasit niki tafsir kalangan Syekh Muhammad Sayyid Tontowi. Insyaallah pun nanti kalau terangkan, beliau ini sering dicuplik, pendapatnya itu sering dicuplik oleh Profesor Quraisyah. Dan jenengan kata tafsir Al-Misbah, itu kalau Anda membaca tafsir Al-Misbah itu Profesor Quraisyah itu sering menurut pendapat Syekh Tontowi, menurut pendapat Syekh Tontowi. Dan itu tidak mengherankan sebab Profesor Quraisyah itu kuliah di Al-Azhar, sementara Syekh Tontowi itu adalah mufti Al-Azhar, yang mana mufti itu sudah gelarnya di atas rektor dan mendapat kedudukan tertinggi tenggone Universitas Al-Azhar. Jadi tenggone beriki, tenggone tafsir Al-Wasit karena Syekh Muhammad Tontowi itu menjelaskan apa itu ilah. Jadi kan dikatakan wa ilahukum ilahu wahid. Apa sih ilah itu? Kita mengatakan ilah itu adalah Tuhan. Kita mengartikan seperti itu. Apa definisi ilah? Al-ilah. Kemudian dikatakan wal ilahu fi kalamil arabi huwa al-ma'budu mutlaqan. Ilah, al-ilah di dalam kalam Arab itu adalah bermakna al-ma'budu mutlaqan, yang disembah secara mutlak. Wa lidzalika ta'addadat al-alihatu indahum. Oleh karena itu, ya, di dalam kalangan penyembah, maksudnya kita bicara tentang asbabun nuzul ayat ini kemarin, wong musyrik niku gawok ketika mendengarkan ternyata Tuhan orang Islam itu wahid, wa ilahukum ilah wahid. Pengeran siji. Di dalam bayangan mereka, karena kebutuhan mereka banyak, maka mereka memerlukan Tuhan yang banyak. Makanya ta'addadat al-alihatu indahum. Oleh karena itu walidzalika ta'addadat bilang-bilang apa al-alihatu Tuhan-Tuhan indahum ing dalam ngersane wong-wong musyrik itu. Jadi al-ilah di dalam kalam Arab itu adalah bermakna Tuhan, sesuatu yang hak disembah, al-ma'budu mutlaqan, yang disembah secara mutlak. Wal muradu bihi fil ayatil kalimati,
Yang dimaksud nanggoni ayat yang mulia ini al-ma'budu bihaqqin bidalil ihdari anhu bi annahu wahidun. Sing dimaksud nanggoni ayat sing mulia iki al-ma'budu bihaqqin, yang disembah secara hak bidalil ihdari anhu bi annahu wahidun, dari dalil-dalil yang dikabarkan bahwasanya sesungguhnya dia itu satu. Wal maknanya wa ilahukum allazi yastahiqu al-ibadata wal khudu'a ilahun wahidun fardun somadun. Maknanya dari ayat ini wa ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan itu yang wajib kita beribadah kepada Dia, kita khudu kepada Dia. Itu adalah Tuhan yang satu, yang sendiri, yang maha somat. Somat itu biasanya dimaknani lek wong Jawa boten ngagawaken, tidak makan, tidak minum. Faman abada syai'an dunahu, sapa wong kok nyembah sesuatu nggih dunahu selain Allah, au abada syai'an ma'hu, atau menyembah sesuatu bersama selain Allah, fa ibadatuhu batilatun fasidatun, maka ibadahnya itu batil, maka ibadahnya itu rusak. Kalau wong nyembah saliyane Gusti Allah, walaupun dia berbuat baik kepada manusia, kepada sesama manusia, sering memberi, tidak pernah menyakiti, tapi tetap saja ibadahnya itu batil, ibadahnya itu rusak. Maka lewat keterangan ini dulu pernah saya sampaikan bahwasanya ada anggapan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai anggapan bahwasanya semua agama itu sama, semua agama itu mengajarkan kebaikan, semua agama itu mengajarkan jalan menuju surga. Sowae sing apik nanti ketemunya di surga. Iku ono anggapan seperti itu, yang mengatakan semua agama itu sama. Mungkin nek kene gak spiro, tapi dulu di kalangan kampus-kampus itu kata sing seperti itu. Islam liberal istilahnya, Islam liberal. Dan itu terbantahkan. Kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah, batilatun fasidatun, itu batal dan rusak. Kenapa? Li'anna ibadata as-solihata hiya ma yattajiru biha al-abidu ilal ma'budi bihaqqi ladzi qamat al-barohim as-syati'atu ala wahdaniyatihi wa huwa Allahu Rabbul Alamin. Sebab ibadah yang benar itu adalah ibadah yang ditujukan kepada Tuhan yang berhak disembah, yang telah ditegakkan oleh bukti-bukti yang jelas. Mungkin bukti-buktinya kita bahas dengan ayat 1 dan Tuhan itu adalah Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tengene ayat ini Allah menggunakan redaksi wahid. Dengan tinggali wa ilahukum ilahu wahid. Ini sampun kula terangkan bahwasanya ilah itu sudah diulang 2 kali untuk memberikan penekanan bahwasanya Tuhan itu wahid. Walaupun seandainya wa ilahukum wahid niku secara nahwu niku sudah termasuk kalam, sudah bisa difaham. Tapi diulang oleh Allah kata ilah untuk memberikan penekanan bahwasanya ilah itu wahid. Lah, mungkin ono sing takon, apa bedane wahid karo ahad? Nanggone ayat niki Gusti Allah dawuh wa ilahukum ilahu wahid, sementara nang surah Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad. Pertanyaane, ma al-farqu bainal wahid wal ahad? Apa bedane wahid karo ahad? Kemudian kitab tafsir, sing jenenge tafsir niku Lughatut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil. Lughatut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil. Boten seminten terkenal nama tafsirnya, tapi lebih dikenal dengan tafsir Al-Khazin. Tafsir Al-Khazin niki dikarang kali Syekh Alauddin Ali bin Muhammad
bin Umar, Syekh Alauddin bin Ali bin Muhammad bin Umar niki ulama kelahiran Baghdad, lahir pun sangat lama sekali 678 Masehi, 600 tahun 678 Hijriah. Meninggal tahun 741 Hijriah. Lahir di Baghdad, sedone teng Suriah. Termasuk kitab tafsir salaf, kitab tafsir kuno. Mriku Syekh Alauddin Ali dawuh ketika menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas. Wal farqu bainal wahidi wal ahad. Perbedaan antara ahad dan wahid. Napa? Annal wahida yadkhulu fil ahadi walakin akis. Sesungguhnya wahid itu masuk ke ahad tapi tidak bisa sebaliknya. Wahid itu bisa masuk nang ahad tapi ahad tidak bisa masuk nang wahid. Ya kaya nabi karo rasul ngoten. Lek rasul iku yo pasti nabi, lek nabi kurang kawan rasul. Begitu juga wahid dan ahad. Lek wahid iku iso mlebu nang ahad, tapi ahad gak iso mlebu nang wahid. Lek wahid iku yo pasti ahad, ya wahid iku iso mlebu nang ahad, ya wahid iso mlebu nang ahad gak iso mlebu nang wahid. Wahid dan ahad beda. Wakilah ada yang juga mengatakan inna wahida yusta'malu fil isbati wal ahada fit nafyi. Wahid itu digunakan untuk isbat, penetapan. Maksudnya kata, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, ditetap posisi penetapan. Sementara ahad wal ahada fin nafyi, wal ahada ahad itu digunakan untuk penafian. Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwasanya Allah itu satu, ya esa. Wis kalau yang mana? Penafian. Takulu fil isbati. Kalau tafsir awal jadi dikatakan lek isbat niku wahid niku man, wahid niku adalah isbat. Isbat itu seperti halnya pengucap siro, ucapan Anda, ro'aitu rojulan wahid. Ro'aitu ningali sapa ini jeneng rojulan ing wong lanang wahid dan kang siji. Ro'aitu rojulan wahid. Menetapkan aku ndelok wong lanang siji, itu ditetapkan. Sementara wafin nafi, sementara di dalam nafi contoh nih ma ro'aitu ahadan. Maro'aitu orang ningali sapa ingsun ahad dan ing wong suci. Saya tidak melihat siapapun sama sekali. Jadi lek wahid itu isbat, lek ahad itu nafi. Wakila al-wahidu huwa al-munfaridu bidzati fala yudhihi ahadun. Ada juga yang berpendapat wahid itu tunggal dalam zatnya. Zate sing tunggal. Sementara ahad al-munfaridu bil makna fala yusyariku fi ahadun. Sementara kalau ahad itu tunggal dalam maknanya, tunggal dalam sifatnya. Jadi tidak ada yang menyerupai sifat Allah sama sekali. Itu perbedaan antara wahid dan ahad. Ini sampai kalau terangkan la ilaha illallah itu adalah kalimat lek diterusno kalimat iman tapi lek dipotong la ilaha itu adalah kalimat kafiran, lek diterusno illahu itu adalah kalimat iman. Itu yo kalimat nafi, kalimat isbat. Kamu kalau terangkan ini lanjutannya ayat Ar-Rahmanur Rahim. Nah ini sebenarnya sama, cuman kalau orang-orang kuno, kalau kali sampai di makna ini ketika mondok biasa kiai-kiai kuno itu makna ini Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Jadi kalau sifat Rahman Allah itu diberikan kepada semua hamba Allah, baik yang beriman ataupun yang kufur, baik di dunia ataupun di akhirat. Sementara Ar-Rahim itu terbatas hanya kepada orang-orang yang beriman dan hanya di akhirat saja.
Maka niku kula sering matur bahwasanya ketika ada seseorang yang kafir mati dalam keadaan kafir, ojo bisa-bisa menyebut jenazah itu dengan ucapan almarhum. Sebab almarhum itu dari kata almarhum atau kata rohim. Rohim itu hanya nanggoni akhirat belaka. Sementara orang yang mati dalam keadaan kafir, mati karena tapi agama Islam, dia tidak mendapatkan rahmat Allah nanggoni akhirat. Maka jangan ucapkan almarhum kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Sebab kita asik ono wong mati duduk Islam diucapno almarhum. Niku tak saya pun kita lanjutkan. Ayat 103 niki. Kalau kita bicara ilmu nahwu, sesungguhnya ayat niki atof marang ayat 159. Dengan tinggal ayat 159, kalau boten jelasno napa niku atof. Ayat niki wa ilahukum ilahu wahid niki, ayat niki atof maring ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila akhirih. Ayat 159 ini menceritakan tentang wong-wong sing menyembunyikan kebenaran. Apa kebenaran yang disembunyikan oleh orang-orang itu? Kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya menurut sebagian riwayat banyak di antara orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab itu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad. Mereka menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad sehingga ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Rasul, orang-orang ahli kitab tidak tahu kalau itu adalah Rasul yang dijanjikan oleh Allah. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran. Rohib-rohibnya orang-orang Yahudi, pendeta-pendetanya orang-orang Nasrani, karena mereka menyembunyikan kebenaran, lalu ayat ini diturunkan kepada mereka. Wong-wong Yahudi, kita sudah membahas tentang ayat itu. Bahasanya mereka itu wong-wong Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, sementara orang-orang Nasrani menganggap Isa ibnu Allah. Lalu ayat ini turun untuk mereka. Wa ilahukum ilahu wahid. Terus mereka itu meminta bukti kalau memang Allah itu adalah Tuhan. Bukti ini apa? Turunlah ayat 164. Lanjutannya ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wal nahari, dan silih bergantinya malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa, dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma fa'ahya bil arda ba'da mautiha. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Wa tasrifir riyahi was sahabi al-musakhkhari bainas samai wal ardi, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi ya'qilun. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Asbabun nuzul ayat ini dari 3 asbabun nuzul yang sudah kalau cerita kali tentang di pertemuan sebelumnya. Tenggone kitab tafsir At-Tabari dan kitab tafsir Ad-Durrul Mansur ini diceritakan tentang asbabun nuzulnya ayat ini. Begitu juga tentang kitab Lughatun fi Asbabin Nuzul diceritakan wa akhraja Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai min tariqi Jayyidin mausul an Ibnu Abbas. Asbabun nuzul ayat niki Ibnu Abi Hatim
Kalau Ibnu Mardaweh menceritakan, meriwayatkan dari jalur yang baik dan bersambung saking Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas dahulu, kalau Quraisyun lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy niku matur marang Kanjeng Nabi. Apa isi permintaan orang-orang Quraisy kepada Kanjeng Nabi? Untuk Allah ayat alana as-sofa dahaban. Jaluan Gusti Allah. Ayat alana as-sofa dahaban. Jaluan Gusti Allah dadekno bukit sofa ini menjadi emas. Ini kan pun cerita inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nyambung. Jangan melok ngaji terus roh ingin inna sofa wal marwata. Orang-orang Quraisy itu meminta kepada Kanjeng Nabi, tapi sofa itu emas. Natakowa bihi ala aduwina, yang mana emas itu nanti akan kita gunakan agar kita kuat menghadapi musuh kita. Panjang awakmu Nabi, ya, lewatnya awakmu Nabi Muhammad. Sofa itu tadi emas. Kanjeng Nabi dia boten langsung iyo, ikan langsung gari. Kanjeng Nabi menunggu wahyu Allah. Fa'auhallahu ilaihi anni mu'tihim fa'aj'ala lahum as-sofa dhahaban. Lalu Allah itu memberikan wahyu marang Kanjeng Nabi, yo, aku akan memberikan mereka. Fa'aj'ala lahum as-sofa dhahaban, maka saya akan menjadikan bukit sofa itu menjadi emas. Walakin in kafaru ba'da dzalika adzabtuhum adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Tapi lek wong-wong kafir Quraisy iku sakmarine aku ndadekno bukit sofa menjadi emas, kok tetep kufur, maka saya akan mengazab mereka semua yang tidak pernah azab itu aku berikan kepada orang lain. Lek pancen ketika orang-orang kafir Quraisy meminta bukit sofa itu menjadi emas, Allah memberikan wahyu, iya wis, warang dia Gusti Allah bakal ngekei. Tapi mari dikei bukit sofa itu tadi emas, lalu mereka tak kufur kepada Allah, mereka betul iman marang Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada mereka yang mana azab itu tidak pernah diberikan kepada seseorang pun di muka bumi ini. Ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu ini, menerima saking Allah kabar ini, nopo jawab Nabi? Fakol mungkin di kusukun Nabi, Robbi ta'ni wa qaumi fa'atuhum yauman biyaumin. Ya Allah, terus Kanjeng Nabi, ta'ni wa qaumi, tinggalkan aku dan kaumku. Panjenengan tinggal mawon kula kali kaum kula. Fa'atuhum yauman biyaumin. Biar kula berdakwah kepada mereka hari demi hari. Kok kula kalau panjenengan sing ditawari kaya ngono, yo oleh ibu didadekno emas yo. Tapi lek wong sing ngadep iku yo kok lek tetep gak gelem iman marang Allah terus dianggap yang tidak pernah adab itu berada di dunia. Lek coba kula kalau panjenengan ditawani kaya ngono, pindhe wis diatep nang mati kira-kira ngono kira-kira. Tapi apa jawab Nabi? Dani Rabbi wa qaumi fa'atuhum yawman biyaumin. Ya Allah, biarkan saya dan kaumku, biarkan saya dan kaum saya, biarkan, maka saya akan berdakwah kepada mereka hari demi hari. Fa'anjalallahu hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ila akhir. Wa kaifa yas'alunaka as-safa wa hum yarawna minal ayati ma huwa a'dhamu minas safa. Bagaimana bisa mereka meminta sofa itu menjadi emas, padahal dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang ayat-ayat Allah yang lebih agung daripada as-sofa. Umpama sofa itu tidak ada emas, teman, sebenarnya sudah ada ayat-ayat Allah di sekitar kita, tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita, yang mana mereka bisa melihat itu semua.
Makanya lanjutan ayat inna fi khalqis samawati wal ardh. Nek dalam angan-angan ayat 1-4 niki kita bisa mengetahui bahwasanya begitu besar tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah. Lewat asbabun nuzul ayat niki kita bisa mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sing didakwahi njaluki aneh-aneh wis dikono kaya ngoten, wis dikai SK karo Gusti Allah, lek gak gelem iman ya didadekno emas bukit coba, lek gak gelem iman kok diadab. Tapi Kanjeng Nabi mboten purun niyoi betapa mulianya akhlak Rasulullah, betapa sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Umatnya hendak diadab dengan keras, tapi Nabi tidak mau. Bahkan tutur kata Kanjeng Nabi itu sangat lembut kepada umatnya, walaupun umatnya itu bahkan turun iman, tapi tutur katanya Kanjeng Nabi sangat lembut. Kata Kanjeng Nabi goblok-goblok itu, goblok dia tahu itu kalau goblok. Kata Kanjeng Nabi kayak ya ono wong kaya ngono aduh terus sifate Kanjeng Nabi. Bisa tidak panas. Bol. Kataku Kanjeng Nabi kaya ngoten niku. Goblok-goblok no mati. Tidak pernah sama sekali tutur kata Kanjeng Nabi itu sangat halus, sangat lembut. Walaupun kepada orang-orang yang tidak beriman. Wong sing kafir Quraisy pun Kanjeng Nabi jawabnya seperti itu. Da'ni wa qaumi fa innahum fa'atuhum yauman biyaumin. Biarkan saya ya Allah dan kaum saya akan tetap berdakwah kepadanya hari demi hari dengan dakwah yang halus, dengan tutur kata yang lembut. Jadi ayat niki niku ngejak marang semua manusia, baik sing wis iman atau sing gak iman, untuk berpikir dan merenung tentang ayat niki. Napa inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi. Gusti Allah memiliki menggunakan redaksi fi khalqis samawati. Dia pun nanti kalau terang buka tengah ayat piro surat suwi apa perbedaan kholako dan ja'ala. Yo biasa dimaknani dadekno, biasa dimaknani nyiptakan, tapi ada perbedaan antara redaksi kholako dan redaksi ja'ala. Lek kholako, kalau kalian ini mana keterangan keluarga, mungkin ngomong sing lali atau gak dicatat tadi yo lali. Lek kholako itu adalah penciptaan Allah tanpa keterlibatan manusia di dalamnya. Itu kholak. Tanpa campur tangan manusia di dalam proses terciptanya tersebut. Sementara ja'ala itu Gusti Allah nyiptakno, tapi diperlukan campur tangan manusia di dalamnya. Contoh ayat yang paling populer, yang sering kita dengar penceramah-penceramah, terutama ketika walimatul urus, niku sing sering disampaikan ya qori, ya sing ceramah niku surah Ar-Rum ayat 21. Mriku Gusti Allah dawuh, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Mriku Allah dawuh ana khalaqa ana ja'ala. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Khalaqa, Allah menciptakan pada kamu semua min anfusikum azwajan, dari diri kamu itu pasangan. Jadi Gusti Allah menciptakan gayawan dhewe iku pasangan-pasangan kita. Ya sing gak duwe pasangan ya sakno ae. Tapi Allah itu menciptakan pasangan buat kita. Apa tujuannya Allah menciptakan pasangan buat kita? Lintas supaya anteng. Di pasangan itu anteng, tenang, dari sopo sendiri tetap tenang.
Gusti Allah dawuh an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu supaya anteng. Duwe bojo iku supaya anteng. Tapi oleh gak duwe bojo ya gak anteng ya apa. Tapi ya ono duwe bojo iku malah gak anteng ya ono modal kaya ngono ya ono. Modal duwe bojo tambah gak anteng. Tambah ditinggal metu wae sumpah tambah nang omah. Ngono modal kaya ngono ya ono. Cuman lazimnya manusia ya, itu mempunyai pasangan agar hatinya itu merasa tenang. Lanjutannya ayat 6, kita sebelum ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kamu semua rasa cinta dan kasih sayang. Artinya apa? Ketika seseorang sudah menjadi pasangan suami istri, untuk mendapatkan mawaddah wa rahmah, itu Allah itu menggunakan redaksi ja'ala bukan khalaqa, sehingga untuk menjadikan pasangan rumah tangga itu mendapatkan mawaddah wa rahmah ada keterlibatan manusia untuk mendapatkan mawaddah wa rahmah. Jadi umpama ono arek dijodohno gak kenal blas sama sekali, modele misale ngono. Itu ya apa carane supaya wae lek dia kan arek wong rabi niku rata-rata gak kenal, gak dijodohno gak kenal karo sing dirabi, sehingga perlu proses ya apa carane kenal, ya apa carane wae sehingga rumah tangga itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ja'ala ada keterlibatan manusia. Sementara lek khalaqalakum min anfusikum azwajan itu murni Gusti Allah. Tidak perlu keterlibatan manusia. Tapi lek ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah perlu keterlibatan manusia. Lah Gusti Allah nyiptakan langit dan bumi itu sama sekali tidak ada keterlibatan manusia. Kami tahu memiliki inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, segala yang terjadi di alam semesta ini itu tercipta dengan keteraturan yang sangat menakjubkan. Jangan ada gelem angen-angen berapa jarak kita yang bumi dengan bulan, berapa jarak kita bumi dengan matahari, bagaimana bumi dilapisi oleh atmosfer yang melindungi kita dari benda-benda meteor-meteor, benda-benda langit, sehingga semua yang terjadi ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya atau tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Seperti wonten Pak, wong sing gak percaya pangeran itu menganggap semua yang terjadi ini terjadi dengan sendirinya. Kan juga mungkin. Wong sakmene proses terjadinya alam semesta, betapa teraturnya dan telitinya, sehingga pasti ada grand designer yang mengatur alam semesta ini. Grand designer, super grand designer, tidak sekedar grand designer, tapi super grand designer. Sesuatu yang mengatur alam semesta ini begitu teraturnya, begitu telitinya, jarak antara planet, jarak antara matahari dan bulan, begitu juga dengan bumi begitu teraturnya, sehingga kalau jarak itu gak koyok saiki banyak terjadi bencana, tsunami, kekeringan, kedinginan. Jarak antara bumi dan matahari yang sedemikian itu umpama adoh titik itu bumi menjadi sangat dingin dan tidak mungkin manusia hidup di dalamnya dan tidak mungkin tumbuhan hidup di dalamnya. Begitu juga kalau bumi dan matahari itu terlalu dekat, tidak seperti sekarang, maka panas tidak mungkin membuat manusia itu hidup dalam panas yang sangat ekstrim. Begitu juga dengan tumbuhan. Ketika kita kalau membaca tafsir salaf, tafsir kuno, itu kalau memaknai sama, memaknai samawat, memiliki langit, inna fi khalqis samawati samawat, itu dimaknai langit itu didadekno tanpa atap, tanpa ada yang menggantung.
Dengan moco tafsir pun tafsir salaf, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari. Langit itu dijadikan tanpa atap, tanpa ada yang nyonggo, gak ono sing nyonggo, gak ono sing gantung. Sebab pada saat itu ilmu modern belum sampai. Ilmu modern belum sampai, jadi ulama pada zaman itu membayangkan langit itu seperti atap, koyok plafon. Jadi ono sing nyonggo kanan kiri ini, ono sing apa kuda-kuda, ono sing gantung niku sebagai penahannya. Karena dulu ilmu pengetahuan belum sampai seperti itu. Ilmu pengetahuan modern belum menemukan apa kenyataan, belum menemukan fakta bahwasanya sesungguhnya alam semesta ini belum ditemukan batasnya. Jadi ketika kita melihat nanggone bengi utawa awan delok langit biru, itu bukan berarti biru itu atap, tidak. Itu hanya sinar matahari yang terbias oleh atmosfer dan gas yang berada di permukaan bumi sehingga kita melihat langit itu biru. Kalau kita melihat di planet lain, langit itu tidak berwarna biru. Karena kita nanggung bumi sehingga kita melihatnya biru karena lapisan atmosfer dan gas yang berada di permukaan bumi terus menerima sinar matahari sehingga warna itu menjadi biru. Padahal sebenarnya secara ilmu modern sampai saat ini alam semesta itu belum ditemukan batasnya. Sehingga kalau kita membaca tafsir-tafsir modern, maknanya samawat itu bukan langit sing dibayangno kaya atap sing gak ono penyanggae, tidak. Tapi kalau kita membaca tafsir-tafsir modern, ulama-ulama yang hidup di zaman modern, sebagaimana misalnya kita membaca tafsir Al-Azhar karangan Profesor Qureshi, maka as-samawat itu dimaknani benda-benda langit, matahari, bulan, galaksi, bintang-bintang, satelit-satelit, meteor dan semuanya. Itu yang dimaksud samawat. Wal ardi dan bumi. Begitu juga yang terjadi di bumi. Betapa keteraturannya antara langit, laut, sungai, pohon, watu, yang mana semua itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kalau kita mau gelem melihat langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, bagaimana perputaran bumi pada porosnya sehingga perputaran bumi pada porosnya itu selalu stabil, gak pernah lebih cepat, gak pernah lebih lambat. Ke zaman biyen sampai saat ini perputaran bumi pada porosnya itu selalu stabil, gak tahu kecepatan, gak tahu kelambatan. Lek kecepatan yo iso terjadi tidak kestabilan di dunia ini, bencana berkali-kali gak stabil. Kecepatannya itu stabil, bisa diukur oleh ilmu pengetahuan. Rotasi bumi pada matahari bisa diukur lewat ilmu pengetahuan, sehingga lewat ilmu pengetahuan itu kita bisa tahu kapan jadwal sholat, kapan jadwal buka, kapan jadwal poso, kapan ono gerhana. Itu semua bisa diketahui karena apa? Karena wahtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam akibat rotasi bumi pada matahari itu selalu stabil. Wong sing ahli falak itu sudah bisa menghitung kapan Ramadan sampai 100 tahun yang akan datang. Kapan ono gerhana sampai 100 tahun yang akan datang. Ono gerhana bulan, ono gerhana matahari itu sudah bisa dihitung oleh ilmu pengetahuan. Sebab apa? Keteraturan bumi dan langit, keteraturan pergantian siang dan malam, sehingga seseorang yang berada di belahan bumi bagian tertentu ono sing awane luwih endek, ono sing awane luwih dawa. Sing awane luwih endek niku posoe diluk, sing awane luwih dawa iku posoe luwih dawa. Sebenarnya definisi siang, definisi wahtilafil laili wan nahari, definisi lail, definisi malam itu menurut ulama ahli tafsir, definisi malam itu adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi coro saiki bengi.
Untuk terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu adalah nahar, siang. Jadi mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Lah itu di bagian bumi tertentu itu beda-beda. Ono sing siangnya lebih pendek, gitu. Misalnya koyok nanggone Selandia Baru itu poso 11 jam. Poso 11 jam. Ono sing siangnya lebih lama ketika musim panas nang Islandia. Ketika musim panas nang Islandia ketika puasa, itu poso sampai 20 jam. Kulo kali panjenengan yang hidup di Khatul Istiwa, bahasa itu memang bahasa kita Katulistiwa. Itu poso standar 12 sampai 14 jam. Gak suwe. Tapi kalau kita hidup di negara yang dingin, mengalami 4 musim, kebetulan ketika musim dingin itu puasanya lebih pendek. Baik kalau Ramadan ini sempat mengalami puasa gak sampai 12 jam. Enak, jam 6 itu sih, turun sembahyang subuh, turun minggu. Jam 6 itu kasih sakit sahur. Jam 6 itu kasih turun jam 7 wis buka, gak sampai 12 jam. Kita, 12 jam akan mungkin lebih. Jadi pergantian malam dan siang itu juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Lanjutannya ayat, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa. Dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Ini mengisyaratkan tentang sarana transportasi. Ketika ayat ini turun, itu transportasi belum modern, belum ono mesin, jadi masih tradisional. Bahkan kapal pun, full pun itu bahtera, perahu sing gede, kapal itu belum menggunakan tenaga mesin, masih mengandalkan angin. Dan tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwasanya orang yang pertama kali membuat perahu, membuat kapal, wa awwalu man amilaha Nuhun alaihi salam kama akhbara ta'ala, sebagaimana diungkapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi orang yang pertama kali membuat kapal itu adalah Nabi Nuh. Memang itu diperintahkan oleh Allah, malaikat Jibril matur marang Nabi Nuh, isna'ha ala jujjuin ta'ir. Malaikat Jibril matur marang Nabi Nuh, buatlah kapal isna'ha ala jujjuin ta'ir, seperti jujur itu dodo atau tulang dadanya burung. Makanya kapal itu koyo dodoe manuk. Ngeten. Fahamilah Nuhun alaihi salam wirosatan fil alamin bima arahu Jibril. Maka Nabi Nuh membuat kapal niku atas rekomendasi malaikat Jibril, bima arahu Jibril, atas arahan malaikat Jibril. Jadi colongan dolen malaikat Jibril sing mengken Nabi Nuh, yang memproyeksi pembuatan kapal Nabi Nuh itu adalah malaikat Jibril, dan itu menjadi warisan ilmu pengetahuan bagi manusia sesudahnya. Bayangkan zaman kulo semono, Nabi Nuh guru teknologi guru Allah mengutus malaikat Jibril untuk memproyeksi ngongkon Nabi Nuh gawe kapal. Lanjutannya ayat, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fahya bil ardi ba'da mautiha. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya. Kalau kita mau merenung tentang proses terciptanya hujan, bagaimana hujan itu dari air laut terus menguap, berkumpul menjadi awan, lalu dingin, lalu turun hujan. Betapa Allah itu menurunkan hujan itu dengan tetes demi tetes yang sebegitu kecil. Ini mulai gelem angen-angen, ya Allah, kok sakumpama udan iki gak tetes-tetes koyo sakmu. Sak krikil-krikil temen kocok-kocok sendewa sampean, atap-atap plafon omah sampean, gak dilu rusak.
Bentahun dandani. Kalau kita mau membayangkan itu lah, bisa dan bisa kerikil misalnya, apos kerikil, betapa rumah kita akan hancur, terus sirah kita akan didio gawe helm, gawe pakaian sing pebel, oleh kaudanan yo sakmu gedini. Tapi Allah menjadikan tetes air hujan itu sedemikian tetesnya, sedemikian kecilnya, sehingga rumah kita, sawah kita, badan kita tidak rusak karena turunnya hujan. Regelum angan-angan maneh samarane udan turun, betapa tumbuh-tumbuhan menjadi segar kembali, sumur-sumur yang sudah kering menjadi menyumber maneh, udara yang awalnya sumuk menjadi dingin maneh, ngenakno sing duwe bojo sing gak duwe bojo sakno. Nek maneh. Lah iya, lho betapa lek kemarin panas, marono musim adem, betapa senenge sing manten-manten rada anyar titik ngono. Ya manten-manten wis rada lawas ya sarasa-rasa ya. Tetep seneng lah. Tetep seneng timbangane sing mijen-mijen gak duwe bojo. Wis udan adem gak duwe bojo di sana sakno. Tapi bayangkan Allah menjadikan itu semua, turunnya hujan, lalu hujan itu meresap nanggone bumi, terus menjadi cadangan ketika musim kemarau, seperti itu. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Dan Allah sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Di belahan bumi manapun, niku Allah niku ndadekno ana hewan, yang mana hewan itu ya ana sing halal dipangan, ana sing haram dipangan. Lah, sing halal dipangan itu memang dibuat oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah ndadekno wedhus, Allah ndadekno pitik, Allah ndadekno sapi, Allah ndadekno segala jenis hewan yang halal dimakan itu memang untuk manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Mbok iku susune, mbok iku endoke, mbok iku daginge, dimanfaatkan oleh kita. Jadi ini sekaligus jawaban bagi orang-orang yang vegan. Sampai vegan gue enggak. Nanggone kene gak sepuluh terkenal Pak. Nanggone luar niku ada komunitas vegan. Vegan itu sejenis vegetarian tapi lebih ekstrim. Oleh vegetarian itu orang hanya makan dan minum, pokoknya tidak mau dari hewan. Tapi vegan itu gak gelem blas segala sesuatu yang dari hewan yang hidup. Karena nopo, menurut komunitas mereka, komunitas vegan, hewan itu punya hak hidup. Ojo dipateni sapi, ojo dipateni pitik, ojo dipateni wedhus. Mereka juga punya hak hidup seperti kita. Ikut jaring kelompok vegan. Kurang titik wis kresek-kresek rek. Dan semua hewan yang ada di muka bumi ini diberi rezeki oleh Allah. Dan semua hewan yang ada di muka bumi ini diberi rezeki oleh Allah. Gusti Allah dawuh dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Lanjutannya ayat, wis kemreseki tambah nemen atasrifir riyahi wasahabil musakhkhari baina samai wal ardi. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Tafsir Al-Qurtubi, Kanjeng Nabi nate matur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afrihu mir rauhillah. Angin itu, terus Kanjeng Nabi, angin itu berasal dari rahmat Allah. Afrihu mir rauhillah ta'ti bi rahmati wa ta'ti bil azabi. Kadang-kadang angin itu datang membawa kebaikan, kadang-kadang angin itu datang membawa azab. Fa iza ra'aitumuha fala tasubbuha. Kalau kalian melihat angin, janganlah kamu caci angin itu. Wa as'alullaha khairaha wasta'idzu billahi min syarriha. Mintalah kepada Allah kebaikan angin dan mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan angin. Makanya Kanjeng Nabi niku nate ngajaraken donga lek ana angin ngebes donga niku Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, dengan dadekno angin iki angin riyah
sing nggawa rahmat, aja dadekno angin rih sing dadekno azab. Pun kabeh iku mang nggih arek titik tok gak sampai 5 menit uripno maneh ae. Terus kabeh iku mang lek gelem angen-angen la ayatin liqaumi yaqilun. Kabeh niku mang lek gelem angen-angen itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah gawe wong sing gelem berpikir. Wis gak usah. Mugi-mugi lewat keterangan ayat ini mugi-mugi lewat keterangan ayat ini kita bisa berangan-angan. Kita bisa mikir bagaimana proses alam semesta ini. Kanjeng Nabi nanti dawuh tenggone tafsir Al-Munir karangan Syekh Bapak Az-Zuhaili. Niku Kanjeng Nabi matur ketika bahas tentang ayat niki, Kanjeng Nabi matur napa? Wailun liman qara'a hadhil ayata faqad jadiha. Wailun, celakalah liman qara'a, bagi orang yang membaca hadhil ayat ini. Celaka ana wong maca ayat ini faqad jadiha, maka kemudian ayat itu dimuntahkan, kemudian ayat itu tidak diambil, dibuang. Celaka bagi orang yang membaca ayat ini, maksudnya memuntahkan itu nopo, karena jadinya membuangnya itu nopo, gak gelem mengambil ini karena ayat ini, gak gelem memikirkan tentang terjadinya alam semesta ini. Padahal kalau kita mau berpikir tentang alam semesta ini, betapa ini adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah. Pun jika sematan mugi-mugi dari keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.